Kita ketahui bahwa OJK memiliki kepentingan bagaimana agar syariah ini bisa tumbuh secara cepat ya. Sekali ini kita akan tahu bahwa syariah terbesar kita di sini adalah BSI, dan tentu BSI ini perlu partner juga. Dan artinya bahwa OJK tentu mengharapkan size dari syariah ini bisa lebih ditingkatkan. Dan salah satu caranya tentu UUS menjadi BUS atau beberapa UUS bergabung menjadi satu menjadi BUS. Sehingga kita ketahui bersama bahwa dalam kebijakan OJK itu ada perubahan di dalam persyaratan bagaimana UUS menjadi BUS. Kalau dulu terkait dengan jangka waktu, maka kali ini diukur dari berapa dia punya modal. Di selain itu juga ada parameter lain dan rasio-rasio keuangan lain yang harus terpenuhi manakala untuk menjadi BUS. Nah, bagaimana dengan Bank Jatim? Bank Jatim saat ini setelah memiliki aset hampir 3 triliun. Sedangkan kalau kita lihat potensi syariah di Jawa Timur tentu cukup besar. Makanya itulah yang mendasari kami, salah satu KUB kami adalah bersama Bank NTB Syariah yang sudah berstatus BUS. Manakala KUB ini disetujui oleh OJK, maka itu bisa berkolaborasi, bersinergi semua produk syariah dengan mengoptimalkan potensi di daerah masing-masing, baik itu di Jawa Timur maupun juga di NTB Syariah. Nah, bagaimana strategi ke depannya? Tentu saja Bank Jatim dalam hal ini adalah UUS kami tentu memiliki keinginan yang lebih besar lagi, sehingga bisa bersama-sama menggandeng UUS lain tumbuh untuk mengembangkan khususnya sesuai dengan business matching kami di wilayah Indonesia Timur. Karena seperti diketahui bahwa kebutuhan ekonomi Indonesia Timur itu hubnya ada di wilayah Jawa Timur. Sehingga ini ada kolaborasi KUB yang memang sesuai dengan business matching-nya, sesuai dengan potensi, tidak hanya potensi nasional, tapi juga potensi di regionalnya masing-masing. Demikian Mbak Anu. Baik, Pak Busrul, kita beralih ke topik lainnya yang juga menarik untuk dibahas, yaitu terkait dengan rasio dividen bank yang dinilai oleh OJK ini terbilang tinggi begitu. Anda lihat kalau memang dibuat batasan, apakah ini cukup realistis dan masuk akal? Ya, kalau kita perhatikan bahwa hampir rata-rata perbankan dividennya cukup tinggi ya, dividen payout ratio-nya cukup tinggi. Tapi di sisi lain ada juga harus kita memperhatikan bagaimana agar sektor keuangan ini bisa juga tumbuh, tidak hanya terkait dengan dividen. Nah, khusus kami Bank Jatim, saya pikir sama dengan dividen lain, biasanya karena kami ini adalah perusahaan daerah, tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan PAD. PAD dalam hal ini adalah bentuk dividen. Nah, biasanya PAD atau target dividen ini telah ditetapkan di awal anggaran. Dan bagaimana kami kemudian untuk berusaha untuk mencapai itu. Dan alhamdulillah, kalau kita perhatikan tren dividen ratio Bank Jatim dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Tahun 2012 kami 81,80, 2015 72,42, 2018 54,26, dan terakhir tahun 2022 51,37%. Itulah sebabnya maka kami melihat di dua sisi ini, bahwa kebutuhan pemerintah provinsi dan kota kabupaten sesuai dengan untuk pengembangan ekonomi regional Jawa Timur harus tumbuh, saat yang sama sektor keuangan BPD sendiri, khususnya Bank Jatim sendiri, juga harus ada ruang untuk tumbuh mengembangkan sektor keuangan ini. Nah, dengan adanya peningkatan PAD ke pemerintah provinsi, ini maka memberikan suatu dampak yang positif bagi stakeholder seluruhnya yang ada di Jawa Timur. Sebagai catatan bahwa terakhir CAR rasio kami adalah sebesar 26,34% posisi per Mei 2023. Demikian, Mbak. Baik, di Bank Jatim sendiri bagaimana upaya untuk bisa mendanai kebutuhan pengembangan bisnis perusahaan? Iya, kami memiliki karya yang cukup tinggi, artinya kami punya cukup ruang untuk mengembangkan sektor keuangan kami, khususnya kami Bank Jatim. Dalam hal ini adalah kami perlu meningkatkan informasi teknologinya. Jadi capek kami di tahun ini lebih kurang hampir 300 miliar.
Kemudian kami juga masih punya ruang untuk tumbuh secara anorganik dengan menggandeng beberapa BPD untuk masuk dalam program KUB. Ketiga, kami juga masih punya ruang untuk ekspansi bisnis kami karena LDR kami juga masih relatif masih kecil, lebih kurang 60%. Sehingga ini kami memiliki suatu environment yang cukup untuk tumbuh. Saat yang sama internal kami tumbuh, eksternal kami juga bisa tumbuh. Demikian, Mbak. Baik, Anda sendiri melihat seperti apa peluang pertumbuhan kredit perbankan hingga sisa 2023 ini? Alhamdulillah untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu tumbuh berseiring dengan pertumbuhan secara nasional. Posisi terakhir bulan Maret 2023 itu pertumbuhan provinsi Jawa Timur itu sudah 4,95%. Dan kita ketahui bersama kondisi makro pun juga sudah kondusif. Tingkat inflasi, kemudian kurs dan lain sebagainya sudah lebih baik. Sehingga kami juga optimis untuk tahun ini kredit kami dapat tumbuh dengan baik. Sebagai gambaran, pada akhir tahun lalu kredit kami tumbuh sebesar 8,6% year on year dan prediksi OJK sendiri sekitar 10-12% year on year. Dan posisi pertumbuhan kami di bulan Mei 2023 itu sudah mencapai 14,86% year on year. Artinya bahwa realisasi kredit kami sudah tumbuh di atas perkiraan OJK. Nah, strategi kami ke depannya dengan kondisi makro yang sudah cukup kondusif itu, kami tetap harus memperkuat active market kami, khususnya di consumer. Dan yang kedua, kami tumbuh di sektor produktif dengan fokus kepada sektor ekonomi unggulan Jawa Timur. Di antaranya adalah sektor industri olahan, kemudian sektor perdagangan besar dan kecil, sektor pertanian dalam arti luas, juga sektor akomodasi dan makan minum, serta sektor kehutanan dan perikanan dan juga konstruksi. Demikian, Mbak. Baik, dan di tengah ekspektasi pertumbuhan kredit yang 2 digit ini, bagaimana dengan strategi pengelolaan likuiditas di Bank Jatim? Iya, baik. Memang kita ketahui bersama bahwa saat ini relatif memang kecenderungan suku bunga cukup tinggi ya. Dan ini kami harus pandai-pandai di dalam bagaimana mengelola biaya dana lebih efisien dan kami juga harus betul-betul memperhatikan bagaimana struktur pendanaan kami. Sebagai gambaran bahwa dana pihak ketiga kami ini year on year posisi Mei kemarin itu tumbuh negatif 14,61% dan yang paling banyak adalah deposito minus 27,43%. Artinya memang kami harus memulai suatu strategi betul-betul mengelola dana yang lebih efisien dengan struktur yang menguntungkan dalam ini adalah kasa. Dan kasa kami di bulan Mei year on year tahun lalu itu 50,30%, alhamdulillah di tahun ini meningkat menjadi 57,76%. Nah, dengan demikian maka kami harus mengarah pada likuiditas yang relatif murah, yaitu pada giro dan tabungan. Tidak hanya ini gironya tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat pada umumnya. Dan untuk ekspansi kredit, kami terus harus tumbuhkan karena LDR kami juga masih sekitar 61,40%. Demikian, Mbak. Lalu bagaimana dengan skema hybrid antara platform digital dan juga kantor fisik untuk bisa menjaring nasabah baru? Apakah ini juga masih efektif sejauh ini? Ya, dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya pada masa pandemi COVID beberapa waktu yang lalu, itu memang terlihat betul bahwa transaksi berbasis digital itu tumbuh sangat tinggi, tumbuh double digit. Artinya itu peluang kami untuk meningkatkan transaksi berbasis teknologi. Namun kami juga melihat bahwa masyarakat tidak semuanya sudah terupdate dengan digitalisasi ini. Nah, artinya bahwa Bank Jatim tetap melakukan hybrid di dalam pengolahan bisnisnya ini. Hanya pada saat yang bersamaan, baik itu produknya, baik itu bisnis prosesnya harus kami arahkan ke digitalisasi. Ada 3 pilar dalam hal ini terkait digitalisasi ini. Adalah yang pertama terkait dengan pemerintah daerah.
kami harus melakukan elektronifikasi berbagai sistem pembayaran terkait dengan pemerintah daerah yang merupakan core bisnis kami. Yang kedua, bagaimana kami tetap terus-menerus meningkatkan layanan kepada masyarakat UMKM, tidak hanya produknya, tapi juga bisnis prosesnya. Dan yang terakhir, kami juga perlu meningkatkan layanan digital kepada masyarakat umum. Sehingga Pak Ane, sekarang ini kami tetap melalui dua pola ini. Jadi yang konven, yang masih fix, dan termasuk yang sudah digital. Walaupun trennya akan lebih banyak pertumbuhannya di yang digital. Demikian Mbak Ane.